Baik pendengar dari Bula, Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia dalam setahun. Ada begitu banyak keutamaan di malam Lailatul Qadar menurut Quran dan hadis. Karena pada malam tersebut Allah SWT telah memberikan keberkahan dan pahala yang sangat besar bagi siapa saja yang beribadah. Pertanyaannya, apakah semua yang berpuasa bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Nah, nanti Ustadz atau narasumber kita akan memberikan kiat-kiat atau caranya seperti apa agar kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Kita sore hari ini berbincang-bincang begitu terkait topik kita, urgensi untuk menggapai malam Lailatul Qadar bersama dengan guru kita, Al-Ustadz Haji Ibrahim Laili, Ustadz Fuad Laili Ibrahim MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana udah hafal nama Ustadz, meskipun namanya agak panjang karena sudah sering berjumpa. Baik Ustadz, malam Lailatul Qadar ini menjadi impian semua orang Ustadz. Kita hanya mungkin sering dengar bahwa malam ini merupakan malam yang luar biasa, malam istimewa bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Tapi tidak semua bisa menemukan ini malam Lailatul Qadar Ustadz. Bagaimana ini Ustadz supaya kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar itu Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Bula yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun melalui udara. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Istilahnya kalau kita kan bisa selalu malam Lailatul Qadar gitu ya. Yes. Padahal Lailatul itu sudah malam. Jadi bicara Lailatul Qadar. Berarti kalau diterjemahkan berbicara tentang malam qadar, malam kemuliaan. Cuman karena sudah jadi istilah, tidak mengapa kita sebutkan saja malam Lailatul Qadar. Itu terdapat dalam satu surat utuh ya, yang barusan saya bacakan tadi. Itu surat Al-Qadar. Diceritakan di situ betapa agungnya malam itu. Karena pada malam hari itu yang turun ke bumi itu bukan hanya malaikat-malaikat biasa, tapi malaikat Jibril juga turun ke bumi untuk memberikan keberkahan yang diwasilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Jadi semua malaikat turun ke bumi memberikan keberkahan, memberikan takdir-takdir baik kepada penduduk bumi. Dan sekaligus mencatat siapa yang sedang beribadah di malam itu, ibadah apapun, maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia ibadahnya 84 tahun. Bahkan bukan hanya 84 tahun, tapi lebih baik dari 84 tahun. Jadi kalau dihitung 1000 bulan itu sama dengan 84 tahun. Meskipun demikian, para pemirsa sekalian, kita jangan berkecil hati, 84 tahun itu kan hitungan manusia.
Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahr itu lebih baik daripada 1000 bulan itu, artinya pahalanya unlimited, tidak ada yang tahu. Salat di malam itu 1 rakaat misalkan lebih baik daripada 1000 bulan kita salat terus. Baca Quran di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan kita baca terus. Pokoknya termasuk sedekah di malam itu. Sedekah 10.000 rupiah misalkan di malam itu lebih baik daripada sedekah 10.000 kali 1000 bulan. Lebih baik. Begitu. Jadi luar biasa malam itu, malam yang diberkahi, malam yang indah. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan kepada kita semua, kata Nabi, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada tanggal ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ay ashral awakhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Karena beliau melihat, Bang Firman, betapa indahnya malam itu. Sampai beliau mencari di 10 hari terakhir. Memang Lailatul Qadar itu rahasia Allah, cuman Nabi kan diberikan ilham oleh Allah bahwa seseringnya Lailatul Qadar itu turun di malam-malam mengganjil. Apalagi ada hadis, sering sekali Lailatul Qadar itu turun di malam ke-27. Hadisnya sahih. Karena itu masyarakat Arab, kalau kebetulan kita umroh di 10 hari terakhir, itu akan terlihat Bang Firman. Malam 27 itu orang Mekah tumplek di Masjidil Haram. Dengan anak-anaknya, dengan pembantu-pembantunya. Semua dibawa, keluarga-keluarga mereka. Jutaan orang di Mekah, di Masjidil Haram itu. Untuk hanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, karena mereka meyakini akan satu hadis bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27. Ya, memang ada hadisnya begitu. Tapi dalam hadis yang lain juga ada bahwa malam Lailatul Qadar itu intinya dia jatuh di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Karena itu Rasulullah mencarinya dengan sekuat tenaga. Syadda mi'zarahu, mengikat pinggangnya, mengikat sarungnya, itu maksudnya beliau betul-betul beribadah. Begitu, betul-betul beribadah. Nah, begitu. Salat tilawah Al-Quran, salat, berzikir, pokoknya khusyuk luar biasa malam itu. Ya, supaya apa? Supaya mendapatkan lebih baik daripada 1000 bulan tadi. Sekaligus beliau mencontohkan kepada kita. Nah, karena beliau itu kan sudah terlalu banyak pahalanya, ya, sudah terlalu banyak kebaikannya. Itu pun beliau lakukan di samping kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan contoh kepada umatnya. Lihat, sang maestro, sang nabi saja begitu luar biasa. Lalu kita sebagai umatnya, bukan nabi, bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz misalkan, mau main-main, santai-santai saja. Betapa ruginya kita. Karena itu Nabi mengatakan, siapa yang diharamkan mendapat Lailatul Qadar, maka dia diharamkan keberkahannya. Jadi kita tidak mau diharamkan mendapat Lailatul Qadar, karena itu harus dicari sekuat tenaga. Carilah mulai nanti malam. Iya, terhitung nanti malam ya Ustaz ya? Iya. Masuk 21. Masuk 21. Oke. Caranya dengan i'tikaf. Itu salah satu caranya. Kalau di rumah barangkali banyak gangguan. Makanya Nabi setiap bulan Ramadan i'tikaf di masjid
selama 10 hari 10 malam. Kalau kita itikafnya mungkin sebisanya. Kalau Nabi 10 hari 10 malam. Masya Allah. Masuk malam ke-27, ke-21, keluar dari masjid beliau tanggal 1 Syawal. Masya Allah. Begitu keluarnya. Nah, 24 jam tidak keluar dari masjid. Nah, itu itikaf yang sunnah. Nah, sekarang kita boleh nggak itikaf sekedarnya? Boleh, belajar. Itikaf 1 jam, 2 jam, niat itikaf di masjid. Apalagi itikaf misalkan mulai habis sholat tarawih, ya kan, sampai subuh gitu. Nah, itu juga dapat. Ya, meskipun pahalanya tidak sebesar itikaf yang sempurna, tapi kita dapat. Karena Lailatul Qadar itu dia mulai dari ghurubus syamsi ila tulu'il fajri. Jadi panjang. Malam Lailatul Qadar itu mulai dari maghrib, sudah mulai itu. Oh, iya. Ya, keutamaan-keutamaannya sudah kita dapatkan. Malaikat sudah mulai turun, ya kan, mulai maghrib sampai terbitnya fajar di subuh hari. Baru malaikat, termasuk malaikat Jibril yang membawa takdir-takdir baik kepada umat, kepada manusia ini, baru mereka ke atas lagi. Dan malam itu terasa hening, terasa indah, terasa tentram, terasa sakinah. Malam itu. Kenapa? Karena yang datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti pagi-paginya, walaupun itu bukan menjadi tujuan kita ya, pagi-paginya kelihatan matahari seperti mendung, tapi mataharinya terlihatan. Tanda-tandanya begitu ya? Tanda-tandanya. Iya. Jadi kelihatan ada awan begitu. Nah, awan itu ceritanya adalah malaikat yang sedang naik ke atas langit, menutup sinar matahari. Masya Allah. Ya, lalu tidak ada hujan, tidak terik mataharinya, sampai siang pun tidak terik. Ya, karena proses naiknya para malaikat ke langit. Ustadz, yang bisa kita ambil pelajaran dari saat Rasulullah ketika masuk malam 21 itu sudah mulai apa ya, fokus ibadah di masjid ini apa Ustadz? Maksudnya Rasulullah ini kan bisa tahu, ya, artinya bisa tahu malam Lailatul Qadar itu kapan datang. Tapi beliau terhitung 10 malam terakhir itu sudah mulai fokus beribadah di masjid. Ya. Artinya mungkin itu malam Lailatul Qadar ini menjadi rahasia begitu Ustaz. Jadi tidak ada yang tahu. Sehingga dianjurkan untuk harus tetap standby di masjid untuk. Ya, betul. Jadi Nabi pun tidak tahu. Iya, kapan Lailatul Qadar itu akan turun, akan jadi. Iya. Tidak tahu. Karena itu beliau mengajak kepada para sahabat, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir. Carilah, kata beliau, Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iya. Nah, tahunya beliau di malam-malam ganjil. Iya. Karena itu biar malam genap pun harusnya kita tetap i'tikaf di masjid, ya kan? Karena kita tidak tahu sebetulnya. Bisa jadi Allah menakdirkan tahun ini malam ke-25 atau malam ke-26, mungkin malam ke-20, mungkin malam ke-21, kan Allah Maha tahu. Kemudian yang kedua, kenapa demikian Rasul bersemangat ya menghidupkan malam-malam Ramadan terutama di akhir itu, karena beliau tahu ya bahwa beliau adalah panutan, uswatun hasanah dalam segala hal. Jadi beliau harus mencontohkan kepada umatnya. Termasuk beliau kenapa harus memimpin perang. Padahal perang itu pasti akan dimenangkan oleh Islam. Tidak harus dipimpin oleh beliau. Karena Islam ini kan punya Allah. Allah lah yang akan menolong, yang akan memenangkan semuanya. Tapi Rasul tetap berjalan, tetap bergerak. Rasul ingin mencontohkan. Ya. Kemudian kenapa Rasulullah sampai bengkak-bengkak kakinya setiap sholat malam? Panjang sholatnya. Panjang sampai bengkak-bengkak kakinya. Sampai kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu semua? Padahal dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali engkau yang pertama masuk surga. Tapi kenapa engkau masih terus ibadahnya seperti ini?" Apa jawaban Nabi? Afalan akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, wahai Humairah, apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Masya Allah. Jadi ini
Rasul memberikan contoh kepada kita tentang perlunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang disebutkan tadi. Ibadah di malam Lailatul Qadar, ibadah di malam-malam bulan Ramadan, ibadah terus begitu. Tilawah Al-Qur'an di malam-malam Ramadan atau di sepanjang bulan Ramadan. Karena Nabi juga setiap bulan Ramadan di murajaah hafalannya oleh malaikat Jibril alaihissalam itu untuk dijadikan contoh oleh kita semuanya. Bisa saja Nabi tidak melakukan apapun karena sudah dijamin oleh Allah. Bisa saja. Tapi itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Nabi adalah panutan. Ya, panutan. Jadi bukan hanya bisa berbicara Nabi itu. Tapi Nabi adalah sidik, amanah, fatonah, tablik. Jadi semua ada dalam diri Rasulullah SAW. Termasuk dalam menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini untuk ibadah yang sebanyak-banyaknya, yang sekuat-kuatnya dalam rangka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Om Firman, kita misalkan pas kebetulan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita baca Al-Qur'an, ya kan? Kita baca Al-Qur'an misalkan. Baca Al-Qur'annya cuma 1 juz misalkan. 1 juz itu Allah berikan lipatan pahala kepada kita dengan 10 kali lipat. Sama dengan baca 10 juz. Baca di bulan Ramadan sama dengan dikalikan lagi 1000 kali. Berarti 1000 juz. 10.000 juz kita baca. Ya kan? Lalu di malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan kita baca itu. Coba bayangkan. Pahalanya besar sekali. Pahala itu untuk apa? Pahala itu untuk meringankan beban kehidupan kita. Pahala itu. Jadi jangan main-main. Kayak misalkan baca subhanallah wa bihamdihi hanya 2 kalimat. Kalimatani khafifatani, ringan di lisan. Tapi berat di timbangan. Sangat dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Habibatani fir Rahman. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat berat di timbangan meskipun cuma 2 kata saja. Subhanallah wa bihamdihi atau subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. 2 kalimat yang ringan tapi pahalanya luar biasa. Untuk apa? Untuk meringankan beban kita di dunia ini. Kita ini banyak sekali beban-beban hidup. Dengan banyak pahala, maka beban hidup kita menjadi ringan. Di akhirat, nanti lebih ringan lagi. Nah ini penting, jadi jangan dianggap sepele. Sholat di masjid berjamaah dapat 27 derajat. Dibanding dengan sholat di rumah, cuma 1 derajat saja. Laksanakan di rumah, di masjid. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala melimpah sehingga Allah meringankan beban-beban hidup kita. Tidak stres, tidak marahan, tidak gelisah gitu kan. Nah, begitu, tidak suudzon terus begitu. Ya, tidak frustasi gitu kan. Yes. Tidak pesimis gitu. Ini frustasi, pesimis, stres itu beban hidup. Nah, dengan banyak pahala, beban hidup itu nanti dia sangat berkurang karena di sebelah kanan kita ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jemaah sekalian, kalau kita banyak dosa, bebannya tambah-tambah. Ya, banyak hutang, banyak dosa, banyak menipu, banyak segala macam lah yang dosa-dosa itu. Itu Anda misalkan berzina, hanya 1-2 menit saja Anda menikmati perzinahan itu. Hanya 1-2 menit saja, tidak lebih. Tapi setelah itu, Anda akan merasakan beban hidup yang berat. Berhari-hari, berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Atau bisa seumur hidup. Padahal Anda hanya menikmati cuma 1-2 menit saja. Itu dosa zina misalkan. Ya, karena itu, jangan lakukan perbuatan-perbuatan dosa. Apalagi di bulan Ramadan ini. Supaya apa? Supaya beban hidup kita ringan. Indah. Karena itu Rasulullah mencontohkan kepada kita, hidupkan malam-malam Ramadan ini dengan apa? Yang 10 hari terakhir ini. Dengan sholat tarawih, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat. Hidupkan. Banyak sholat-sholat sunnah yang Rasulullah contohkan kepada kita. Dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir. Jangan biarkan berlalu
Apalagi di 10 malam terakhir. Jangan biarkan berlalu, sayang. Boleh jadi kita tidak akan mendapatkan lagi. Dan Lailatul Qadar itu jamaah sekalian hanya ada pada bulan Ramadan. Tidak ada pada bulan yang lain. Tidak ada. Hanya ada pada bulan Ramadan. Ya. Malaikat turun semuanya dengan malaikat Jibril. Itu luar biasa hanya pada bulan Ramadan. Hanya pada malam itu saja. Masya Allah. Ya. Lalu apa nanti hasil dari orang yang telah menggapai malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menghidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama hidupnya akan tentram. Hidupnya akan lebih damai. Hidupnya setelah Ramadan ini dia akan lebih sejahtera. Hidupnya akan lebih tenang. Jiwanya akan lebih tenang. Ibadahnya akan lebih konsentrasi, akan lebih kuat lagi ibadahnya. Taatnya kepada Allah akan lebih banyak lagi. Kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah akan semakin berkurang. Karena berkah Lailatul Qadar yang dia dapatkan. Dan ini yang kita cari. Ingin mendapatkan ketenangan, keindahan hidup setelah Ramadan ini. Begitu Bang Firman. Masya Allah. Masya Allah. Ini banyak keutamaan, kemuliaan daripada Lailatul Qadar ini. Dan rugi Ustaz ya kalau kita rugi sekali bertemu dengan Lailatul Qadar. Nah Ustaz, ada amalan atau doa khusus pada saat malam-malam kita menanti malam Lailatul Qadar itu Ustaz? Ya. Di malam Lailatul Qadar itu perbanyak doa-doa seperti yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu satu. Kemudian juga meskipun ini hadisnya dhaif, tapi boleh hadis dhaif diamalkan untuk sebuah amalan. Doa Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Yang pertama itu kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf. Dan kalau kita sudah dimaafkan, maka hidup kita akan dimudahkan semudah-mudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Itu. Karena Allah Maha Pemaaf. Allahumma innaka afuun, ya Allah Engkau Maha Pemaaf. Fa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Kalau Allah telah maafkan, luar biasa. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah di malam-malam itu dengan doa yang diajarkan oleh para ulama. Walaupun ini hadis dhaif, tapi diamalkan oleh para ulama boleh. Ya, kalau untuk amalan boleh, walaupun hadis dhaif. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari daftar jadwal yang termasuk ahli neraka. Masya Allah. Karena kita ini, Bang Firman, sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dijadwalkan. Si A ini dia min ahli nar, si B ini min ahlil jannah. Sudah ada di sananya. Benar Ustaz. Ya, sudah ada di sananya. Ada ulama yang dia itu malaikat tahu kalau dia dijadwalkan, didaftarkan di listnya itu ada nama dia ahli neraka. Tapi orang ini tukang ibadah, ahli ibadah. Masya Allah. Ahli ibadah. Suatu saat malaikat bertanya dalam mimpinya, wahai fulan, kenapa engkau terus-terusan beribadah kepada Allah? Kenapa? Karena padahal engkau itu di listnya itu engkau termasuk di list yang min ahli nar. Jadi ngapain beribadah terus begitu? Kan engkau itu pasti masuk neraka. Ya. Apa jawaban ulama tersebut? Dia mengatakan, memang kalau saya telah di list ditakdirkan oleh Allah min ahli nar, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, ibadah kepada Allah itu perintahnya. Ibadah kepada Allah itu perintahnya. Maka saya melaksanakan ibadah ini karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, apa coba membuat Allah tercengang walaupun Allah Maha tahu? Disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, si fulan ini engkau takdirkan akan masuk neraka, tapi dia terus ibadah kepadamu dan dia menjawab dia beribadah kepadamu karena perintahmu. Lalu bagaimana? Kalau begitu malaikat rubah dia dari daftar list masuk neraka menjadi daftar list masuk surga. Dipindahkan daftarnya. Itu karena ibadah. Kita juga tidak tahu. Tidak tahu kalau kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, tidak tahu. Karena itu
meminta kepada Allah, Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan aku, bebaskan kami dari daftar masuk neraka. Itu harus disampaikan kepada Allah agar Allah bisa mencabut takdir kita. Karena kan kita kan tidak tahu, ya, Mas Bang Firman, kita tidak tahu apakah kita masuk neraka atau masuk surga ini. Ya, kita tidak tahu di listnya itu. Karena begini, orang hari ini dia beriman, tiba-tiba dia melakukan kejahatan di akhir hidupnya. Itu namanya su'ul khotimah. Itu yang ditakdirin oleh Allah masuk neraka. Tukang ibadah, tapi di akhir hidupnya, misalkan, dia matinya di atas perut perempuan, misalkan. Kan ada yang begitu. Habis mabuk-mabukan, berhubungan dengan perempuan lonte, misalkan, lalu dia meninggal dunia. Karena terlalu banyak, atau overdosis, misalkan. Ada yang begitu. Itu namanya su'ul khotimah. Ya. Orang tersebut memang dia ditakdirkan masuk neraka. Nah, kita meminta kepada Allah di malam-malam terakhir ini, jamaah sekalian, untuk dibebaskan dari list tadi. Baik diri kita, keluarga kita, terutama orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Makanya doanya Allahumma a'tik riqabana minan nar wa riqaba abaina wa ummahatina. Ya Allah, bebaskan saya, kami dari api neraka, dan orang tua kami dari api neraka. Bebaskan. Nanti Allah bebaskan. Karena malam itu malam yang dikabulkan semua doa-doa kita. Dan ini jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Karena itu jemaah sekalian, mari. Mumpung masih Allah berikan kesempatan kepada kita. Manfaatkan momentum yang langka ini untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Dan bahkan bangsa kita. Intinya kita harus tetap berprasangka baik begitu kepada Allah, Ustaz. Meskipun kita tahu diri kita ini mungkin sudah ada di daftar penduduk neraka, tapi kita harus tetap, Allah itu maha pengampun, maha baik, bisa mengampuni, bisa memaafkan hambanya. Betul. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Setiap hamba yang berdosa, hari itu dia berdosa, kemudian malamnya dia meminta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni seluruh dosa seorang hamba di hari itu. Demikian juga malamnya dia berdosa, kemudian besoknya dia minta ampun kepada Allah, maka seluruh dosa malam itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ada kemauan, ya, dan kesungguhan dari masing-masing hamba itu. Jangan, ya nanti kan Allah ampuni juga, gitu kan? Tapi dia tidak ibadah kepada Allah. Padahal ibadah-ibadah itu justru yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, kan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam di malam bulan Ramadan, Allah akan ampuni. Nah, kita tidak salat malam tapi pengen diampuni. Iya kan? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, Allah akan ampuni dosanya. Kita tidak puasa Ramadan tapi ingin diampuni, yang enggak dapat nantinya, enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maunya gratis aja. Ibadah yang sesungguhnya. Karena Nabi telah mencontohkan kepada kita umatnya, beliau itu dimaksum oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan bahkan beliau itu akan masuk surga pertama kali, tapi ibadahnya melebihi kita semuanya. Salatnya, puasanya, sedekahnya beliau itu melebihi manusia pada umumnya. Beliau itu orang dermawan, masuk Ramadan lebih dermawan daripada angin yang menghembus. Ini artinya beliau mencontohkan kepada kita, wahai umat Islam, sungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang bersifat seperti sholat maupun ibadah yang bersifat seperti kita menyantuni orang-orang miskin. Begitu. Masya Allah. Luar biasa. Ustadz, ini alangkah ruginya kalau yang sudah mendengarkan nasihat ini lalu tidak tergerak hatinya untuk menghidupkan 10 malam terakhir, Ustaz. Masya Allah. Betul. Mudah-mudahan kalimat-kalimat Ustaz ini memotivasi kita semua untuk lebih kencang lagi semangatnya untuk ibadah di akhir Ramadan. Ustaz, mungkin terakhir motivasi dan ajakan untuk pendengar kita agar tetap menghidupkan, tetap semangat untuk beribadah di akhir Ramadan ini, Ustaz. Sebelum kita akhiri jumpa kita di sore ini. Ya, saya ingin akhiri dengan mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang barusan saja kita sampaikan.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir syadda mi'zarahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan mengikat kuat-kuat sarungnya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah tentunya. Wa ayqadha ahlahu, membangunkan istri-istrinya. Artinya bahwa beliau serius ingin masuk surga itu bukan hanya dirinya, tapi juga ingin bersama istri-istrinya, keluarganya. Karena itu syarat untuk masuk surga harus kerja keras beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semua komponen. Jadi kalau tidak ada istilah karena saya sebagai nabi, maka otomatis keluarga saya juga akan masuk surga. Karena saya sebagai kiai, maka otomatis istri saya, anak saya akan masuk surga gampang. Tidak bisa. Masuk surga itu ditentukan oleh masing-masing. Bukan karena keturunan. Ya, bukan karena keturunan. Karena itu Nabi, mari kita masuk surga bareng-bareng dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi, beliau bangun, beliau juga membangunkan istri-istrinya untuk ibadah. Begitu jemaah sekalian. Jadi, mari. Kalau istri kita ingin masuk surga, anak kita ingin masuk surga, mari bersama-sama kita. Begitu. Jangan hanya mengandalkan seorang anak kepada orang tuanya. Orang tua saya kan ulama, orang tua saya kan kiai. Nanti kalau dia masuk surga, saya juga akan masuk surga. Tidak begitu. Tidak begitu. Masuk surga masing-masing. Baik, demikian. Demikian. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kita, Ustadz, yang sudah mengisi acara sore hari ini. Materinya Masya Allah luar biasa. Ada pahala-pahala besar yang Allah beralkan di akhir Ramadan ini. Jangan sampai kita lengah, tetap semangat untuk beribadah di akhir Ramadan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapaknya, buat apa berlaku